Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Lincah. Di sini kami akan mempresentasikan Computer Aided Processor Planning atau CAPP. Di sini ada saya sebagai Jose Armando, ada Reynat, ada Rahmat, ada Yogi, ada Atorik, ada Muhammad Rafi, ada Muhammad Rifaldi. Definisi CAPP, Computer Aided Processor Planning. Proses planning dalam konteks manufaktur adalah penetapan proses dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan adalah satu proses manufaktur yang dibutuhkan untuk mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk akhir. Untuk memenuhi persyaratan dan tujuan desain serta mengetahui batasan geometris dan teknologi. Proses planning memiliki hubungan antara desain produk dan manufaktur atau Scale 2003. Pada tingkat makro, urutan operasi dan sumber daya yang sesuai menjadi tujuan utama, sementara proses planning mikro berfokus pada pendefinisian parameter dari setiap operasi, memastikan waktu yang dibutuhkan, dan memilih alat dan perlengkapan yang diperlukan. Atau Elmageri 1993. Computer Aided Processor Planning. Computer Aided Process Planning CAPP telah diakui memiliki peran penting dalam Integrated Computer Manufacture atau SIM. Dalam 2 dekade terakhir, upaya besar telah dilakukan dalam pengembangan sistem CAPP, namun manfaat CAPP dalam lingkungan industri yang sebenarnya masih belum terlihat. Secara sistematis melihat latar belakang sejarah pengembangan CAPP dan membahas teknik terbaru yang mencakup pendekatan implementasi teknologi GT, penerapan teknik AI, bahasa pemrograman, dan lain-lain. Untuk implementasi sistem CAPP, sekitar 14 sistem CAPP yang dikenal didasarkan dan pada varian pendekatan generatif atau semi-generatif. Perencanaan proses menerjemahkan informasi desain menjadi langkah-langkah proses. Dan instruksi untuk menghasilkan produk secara efisien dan efektif. Karena proses desain didukung oleh banyak alat bantu komputer. Perencanaan proses berbantu komputer CAPP telah berkembang untuk menyederhanakan dan mengingatkan perencanaan proses dan mencapai penggunaan sumber daya manufaktur yang lebih efektif. Pengembangan CAPP untuk masa depan. CAPP generatif atau dinamis adalah fokus utama pengembangan kemampuan yang secara otomatis menghasilkan rencana produktif untuk produk baru, atau memperbarui rencana produksi secara dinamis berdasarkan ketersediaan sumber daya. CAPP generatif mungkin akan menggunakan metode iteratif, di mana rencana produksi sederhana diterapkan ke pengembangan CAD atau CAM otomatis untuk menyempurnakan rencana produksi awal. Selanjutnya akan dibaca oleh saudara Atorik. Baik, saya akan lanjutkan. Sistem CAPP generatif dikembangkan di nomor 1 Beijing Machine Tool Plant atau BJC di Beijing, Cina, sebagai bagian dari proyek UNDP dari tahun 1989 sampai 95. Proyek ini dilaporkan dalam majalah Desain Mesin Tren Baru 9 Mei 1994
halaman 22 sampai 23. Sistem ini diperlihatkan kepada CASA atau SMA, Leadership in Excellence for Applications Development atau LEAD Award pada Juli 1995. Komisi memberi BEJC penghargaan LEAD pada 1995 untuk pencapaian ini. Untuk pencapaian CAPP generatif, modifikasi dilakukan pada sistem CAD, PDM, ERP, dan CAM. Selain itu, Manufacturing Execution System dibangun untuk menangani penjadwalan alat, personel, supply, dan logistik, serta menjaga kemampuan produksi di lantai pabrik. Sistem CAPP generatif dibangun di atas kemampuan dan kapasitas produksi pabrik. Dalam manufaktur diskrit, validasi art to part telah sering dilakukan. Tetapi, ketika mempertimbangkan desain teknik yang sangat mudah berubah dan operasi manufaktur dengan beberapa opsi alat, tabel keputusan menjadi lebih panjang dan matriks vektor lebih kompleks. BEJC membuat peralatan mesin CNC dan sistem manufaktur fleksibel sesuai spesifikasi pelanggan. Beberapa adalah duplikat. Sistem CAPP generatif didasarkan pada kapabilitas dan kapasitas unik yang diperlukan untuk menghasilkan produk spesifik tersebut di BEJC. Tidak seperti sistem perencanaan proses varian yang memodifikasi rencana yang ada. Setiap rencana proses dapat ditentukan secara otomatis terlepas dari perubahan sebelumnya. Saat peningkatan dilakukan pada efisiensi produk, peningkatan tersebut secara otomatis dimasukkan ke dalam bauran produksi saat ini. Sistem generatif ini adalah komponen kunci dari sistem CAPP untuk lingkungan manufaktur agile. Sekarang pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut Steiner menjelaskan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan berbagai sasaran, kebijakan, batasan strategi, dan juga rencana yang terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan berbagai keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja serta umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Menurut Douglas menjelaskan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang berkelanjutan atau kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, mengimplementasikan, serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Alder menjelaskan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang akan dicapai di masa depan, dan menetapkan semua tahapan yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Becker, bahwa pengertian perencanaan adalah suatu cara yang rasional atau masuk akal untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Serta Early Swandi menjelaskan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan setiap tujuan organisasi dan selanjutnya menyajikan dengan jelas berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi secara menyeluruh. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan berdasarkan jangka waktu. Kedua, perencanaan jangka panjang atau short range planning. Yang ketiga, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Keempat, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kelima, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Pertama adalah perencanaan terintegrasi, integrated planning. Kedua, perencanaan taktis atau tactical planning. Dan perencanaan strategis atau strategic planning. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan tingkatan. Pertama, perencanaan harian atau day-to-day planning.
Yang kedua, perencanaan operasional atau operational planning. Yang keempat, perencanaan induk atau master planning. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Renat. Untuk Saudara Renat, tolong dilanjutkan ya. Fungsi perencanaan. Suatu perencanaan yang baik akan bisa mendorong tercapainya tujuan dari organisasi. Misalnya seperti tercapainya laba yang diinginkan atau menurunkan biaya yang dikeluarkan organisasi. Untuk menghadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian di masa yang akan datang. Untuk mengarahkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan supaya tertib dan teratur menuju tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk menentukan dan memilih prioritas dari beberapa macam alternatif atau pilihan yang ada. Sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Selanjutnya, tahapan CAPP. Tahapan CAPP banyak produsen telah mengejar jalur evolusi untuk meningkatkan perencanaan dan proses komputerisasi dalam 5 tahap sebagai berikut. Tahap 1, manual klasifikasi proses standar rencana. Tahap 2, rencana proses dipertahankan komputer. Tahap 3, varian CAPP. Tahap 4, generatif CAPP. Tahap 5, dinamis generatif CAPP. Selanjutnya tahap-tahap penyusunan perencanaan. Merumuskan dan menetapkan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. Penetapan tujuan ini harus didasarkan pada falsafah dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Rumusan dari tujuan ini dipengaruhi oleh berbagai nilai yang diatur oleh para eksekutif dan berbagai nilai atau tanggung jawab sosial pada saat itu. Yang kedua, melakukan analisis kesempatan organisasi. Harus melakukan suatu analisis atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang selalu berubah-ubah ini akan selalu memberikan kesempatan atau ancaman apakah akan dimanfaatkan atau dihadapi atau dihindari. Yang ketiga, melakukan analisis sumber daya. Selain aspek lingkungan yang harus dianalisis, organisasi juga harus melakukan analisis terhadap sumber daya yang dimiliki. Dari analisis tersebut bisa diketahui kekuatan dan kelemahan dari organisasi yang bisa dimanfaatkan atau diatasi. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti fasilitas, dana, fisik, dan lain sebagainya. Yang keempat, identifikasi dan pengembangan jalur alternatif dalam hubungannya dengan pengambilan suatu keputusan. Maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mengembangkan berbagai alternatif atau pilihan dari berbagai sumber daya dan data yang dimiliki oleh organisasi. Yang kelima, implementasi strategi, kemudian dilakukan suatu perincian ke dalam bentuk berbagai program dan anggaran yang lebih terperinci atau detail, sehingga akan lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang keenam, pelaksanaan keputusan. Rencana yang sudah disusun tidak mempunyai arti jika tidak atau belum diaplikasikan. Kemudian pelaksanaan rencana memerlukan untuk pengendalian dan pengawasan sejauh mana penerapan mencapai hasil seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Selanjutnya, proses perencanaan CAPP. Proses perencanaan meliputi kegiatan dan fungsi untuk menyiapkan rencana rinci dan instruksi untuk menghasilkan sebuah bagian atau hasil. Perencanaan dimulai dengan gambar-gambar teknik, spesifikasi, bagian-bagian atau material daftar, dan prediksi permintaan. Hasil proses perencanaan CAP. Yang pertama, root yang menetapkan operasi, urutan operasi, pusat-pusat kerja, standar, perkakas, dan routing fixtures. Yang kedua, rencana proses yang biasanya menyediakan lebih rinci, langkah demi langkah instruksi kerja. Yang ketiga, fabrikasi dan perakitan untuk mendukung pembuatan gambar. Karena proses desain didukung oleh banyak alat bantu komputer, Computer Aided Process Planning atau CAPP telah berkembang untuk menyederhanakan dan meningkatkan perencanaan proses dan mencapai penggunaan sumber daya manufaktur yang lebih efektif. Perencanaan proses terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perencanaan proses berbantuan komputer tipe generatif. Yang kedua, perencanaan proses tipe varian. Root yang menentukan operasi, urutan operasi, pusat kerja, standar, perkakas, dan perlengkapan. Peruraian ini menjadi tujuan utama ke sistem perencanaan sumber daya manufaktur untuk menentukan operasi tujuan pengendalian aktivitas produksi dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan perencanaan kebutuhan kapasitas. CAPP awalnya berkembang sebagai sarana untuk menyimpan rencana proses secara elektronik setelah dibuat, memodifikasinya untuk bagian baru dan mencetak rencana. Kemampuan lainnya adalah biaya berbasis tabel dan sistem estimasi standar. Bagi perwakilan penjualan untuk membuat kutipan pelanggan dan memperkirakan waktu pengiriman. Manfaat CAPP. Yang pertama, rasionalisasi proses lebih konsisten dan logis serta optimal. Meningkatkan produktivitas perencanaan, mengurangi aktivitas administrasi, mengurangi waktu turnaround perencanaan dalam mengerjakan lembar proses part baru lebih cepat, meningkatkan pemahaman, tulisannya mudah dan dipahami. Penggabungan aplikasi lain dapat beroperasi bersamaan dengan aplikasi lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rival. Kelebihan dan kekurangan CAPP memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Mengurangi keterampilan yang dibutuhkan dari perencanaan proses. 2. Mengurangi waktu dalam melakukan perencanaan proses. 3. Mengurangi biaya karena penggunaan sumber daya yang efisien. 4. Produksi rencana proses yang akurat dan konsisten. 5. Produktivitas yang ditingkatkan dan rasionalisasi proses. 6. Memaksimalkan kinerja tepat waktu. CAP memiliki kekurangan sebagai berikut. Ketidakmampuan untuk menunjukkan teknik pembuatan khusus. 2. Biaya awal untuk membangun sistem CAPP cukup tinggi dibandingkan dengan perencanaan proses manual. CAE atau Computer Aided Engineering, Desain dan Manufaktur sangat penting untuk kemajuan peradaban. Sebelum kita menggali lebih dalam CAE, mari kita pahami terlebih dahulu dasar-dasar desain teknik. Desain rekayasa produk dapat dibagi menjadi 4 langkah. 1. Definisi masalah pada tahap awal pengembangan produk. Perlu ditentukan secara jelas apa yang ingin dicapai dan atau dilakukan oleh produk tersebut. Yang kedua, proses kreatif setelah tujuan produk diidentifikasi, bentuknya perlu disintesis. Ini melibatkan sesi curah pendapat di mana desainer dan insinyur bertemu dan berinteraksi berbagai
bentuk evaluasi dan dipilih menjadi satu set beberapa solusi yang layak. Ketiga, proses analisis. Menempatkan produk ke dalam bentuk adalah langkah berikutnya. Ini membutuhkan analisis kekuatan dan keandalan, penentuan biaya, dan lain-lain. Langkah ini sangat penting dan berulang. Berbagai solusi untuk produk dapat dievaluasi hingga mencapai nilai optimal. Disinilah CAE dicampur dengan CAD dengan menggunakan perangkat lunak CAE. Insinyur terlatih dapat mengevaluasi berbagai parameter dari objek yang diinginkan. Keempat, pengembangan dan pengujian prototip. Disinilah teori diterjemahkan ke dalam praktik. Prototip dikembangkan dan diuji biasanya menggunakan printer 3D untuk pengembangan yang cepat. Pengertian dari CAE, Computer Aided Engineering. Computer Aided Engineering atau disingkat CAE merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung engineer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti analisis simulasi, desain, manufaktur, perencanaan, diagnosis, dan perbaikan. Untuk lebih sederhana, CAE merupakan sebuah kemampuan teknologi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan teknik dalam suatu platform. CAE merupakan teknologi penghitungan karakteristik dari suatu produk atau bagian dari suatu produk dengan bantuan komputer. Dalam perencanaan suatu produk tidak cukup hanya dengan drawing atau gambar saja, tentunya juga diperlukan untuk mengetahui karakteristik dari produk yang dirancang tersebut baik secara mekanik statis, dinamis maupun formal, dan karakteristik lainnya yaitu dengan cara menganalisa produk rancangan tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yogi. Selanjutnya, CAE bidang dan fase. CAE daerah ini meliputi antara lain. Pertama, ada komponen dan majelis menggunakan FEA. Yang kedua, ada thermal dan analisis aliran fluida yang disingkat CFD. Dan yang ketiga, ada mekanikal acara simulasi yang disingkat MES. Dan yang keempat, ada alat analisis untuk simulasi proses untuk operasi seperti dan mati tekan pembentukan dari produk atau proses. Secara umum ada 3 tahapan dalam rekayasa dibantu komputer tugas. Yang pertama, pra-pengolahan, mendefinisikan model dan faktor-faktor lingkungan yang akan diberikan kepadanya. Yang kedua ada analisis pemecah. Dan yang ketiga ada pos-pengolahan hasil. CAE dalam industri otomotif. CAE alat yang sangat banyak digunakan dalam pengembangan produk untuk mengurangi biaya dan waktu sementara meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan daya tahan kendaraan yang mereka hasilkan. Manfaat CAE. Yang pertama, mensimulasikan realitas lebih sedikit memakan waktu. Proses CAE menghemat waktu dan uang. CAE meminimalisir kesalahan dalam proses desain dan menggambar. Yang ketiga, pengaruh perubahan parameter pada sistem dapat dipelajari lebih akurat. Yang keempat, kekuatan dan kinerja komponen dan rakitan dapat dianalisis. Yang kelima, CAE memungkinkan visualisasi yang mudah dan meningkatkan desain. Dan yang keenam, ada CAE membantu kemudahan dalam manufaktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan CAE. Kelebihan.
Keputusan desain dapat dibuat berdasarkan pengaruhnya terhadap kinerja. Desain dapat dievaluasi dan disempurnakan menggunakan simulasi komputer daripada pengujian prototipe fisik, menghemat uang dan waktu. CAE dapat memberikan wawasan kinerja sebelumnya dalam proses pengembangan. Saat perubahan desain lebih murah untuk dibuat, CAE membantu engineer mengelola risiko dan memahami implikasi kinerja dari desain mereka. Kekurangan, software CAE cenderung lebih mahal. Solusi dari bentuk tertutup akan mengizinkan seseorang untuk memeriksa sistem respon terhadap perubahan dalam berbagai parameter, tidak diproduksi. Membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi sehingga berpotensi mahal. Kesalahan pengguna bisa tidak terdeteksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.